Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah nasykurullah. Sebelum kita mulai kajian, ya maka secara pribadi tentu saja dan mewakili semua ikhwah panitia, demikian pula tuan rumah ya dari Pondok Ma'had Al-Islam di Bandung, tepatnya di Bandung Timur di Cileunyi ini, ya maka kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh ikhwah ya yang telah hadir di tempat ini. Tidak terkecuali pula ikhwah-ikhwah yang memiliki andil yang begitu besar demi terlaksananya acara Daurah Nasional Archer yang kedua ini. Tayyib, demikian pula ya, terima kasih yang begitu besar, syukur yang begitu besar kami berikan kepada pihak-pihak yang telah membantu menolong, dari para sponsor ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, insyaallah ya nanti bisa dilihat di media-media yang kita share ya, dari sponsor-sponsor yang telah menolong kita, tayyib, membantu kita. Tidak terkecuali pula ya ada Bapak MC yang Masya Allah ya menghidupkan sekali acara kita, dan beliau itu juga membawa pasukannya bersama Tarbiyah Sunnah Peduli ya, Masya Allah, yang menyediakan posko dapur hangat yang membuat acara kita semakin hangat, Masya Allah. Ya, dan perlu diketahui kalau di lokasi-lokasi terdampak bencana ya yang membutuhkan kepada berbagai macam pertolongan dari para relawan, kadang-kadang keberadaan dapur umum atau dapur hangat semodel ini ya, ini sangat-sangat dibutuhkan sekali ya. Para relawan itu mereka begitu kelelahan, kecapean untuk membantu sesama saudaranya kaum muslimin, maka dengan keberadaan ikhwah-ikhwah yang memiliki inisiatif membuka dapur hangat seperti ini, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa sekali ya. Dan kita pun merasakan hari ini, sekalipun ya kita pun bukan relawan ya, tetapi Masya Allah ya dari pihak Tarbiyah Sunnah Peduli mau memberikan, mengakomodir hal tersebut untuk para tulab, untuk para tolabul ilm, terkhusus para tolabul ilm yang mereka memiliki kecenderungan yang tinggi terhadap sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, mereka memilih untuk mengambil sunnah yang begitu luar biasa, yang tidak semua kaum muslimin Allah tabaraka wa ta'ala berikan taufik untuk mengambil sunnah ini ya. Tidak jarang di antara saudara-saudara kita ya, mereka agak berat ya untuk mengalihkan olahraga yang sudah biasa mereka kerjakan kepada olahraga yang memang betul-betul mengandung sunnah ya. Atau mungkin kita dapati ini masih mayoritas, padahal ketika kita tahu ini merupakan satu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita mengamalkan karena sebab tersebut, maka setiap wasilah, setiap perantara untuk terlaksananya sunnah ini
taib, maka ini akan menjadi apa? Menjadi pahala. Apalagi ketika sunnah ini diamalkan. Setiap harta yang kita keluarkan, setiap rupiah, setiap lelah, ya, setiap waktu, setiap pengorbanan yang kita keluarkan demi terlaksananya, ya, taib, amalan memanah sunnah rimayah ini, maka akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka dari itu ya bersemangatlah ya ikhwas sekalian. Sekali lagi ya, kita saling tolong menolong satu sama lain. Acara ini tentu saja yang paling utama adalah pertolongan dari Allah Tabaraka wa taala, dan kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Tabaraka wa taala. Allah Tabaraka wa taala memberikan kepada kita wasilah pertolongan-pertolongan dari teman-teman ya, para pengrajin, para bowyer, para arrow maker, para quiver maker ya, kemudian taib, para ahli bahkan dalam bidang-bidang tersebut. Kemudian juga perangkat-perangkat pertandingan yang bukan main-main ya, kita dapati nama-nama besar ada di sini semua, masya Allah, luar biasa ya. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan sekali lagi kita semua saling berta'awun, kita semua berkumpul, kita semua bersatu, bukan karena perkara dunia, bukan karena hal-hal duniawi yang kita inginkan di sini. Ya, kita semua berkumpul di sini saling tolong menolong. Ya, baik dari pihak media dan lain sebagainya, masya Allah ya, luar biasa nikmat ini. Kita berkumpul di atas satu kata, itu apa? Sunnah, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, maka dari itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah ya, bersyukurlah atas nikmat yang begitu besar ini. Bersyukurlah ya, kita bisa berkumpul. Taib, kita bisa mendengarkan guru-guru kita, mereka mengajarkan kepada kita berbagai macam hal, mengajarkan ya. Taib, insyaallah antum semua merasakan ya bagaimana luar biasanya dahsyatnya kajian semalam tentang bagaimana perang Uhud. Kita pun merasakan, serasa berada di dalam perang tersebut ya. Kita lihat bagaimana pengorbanan para sahabat. Taib, sehingga kita pun bisa membandingkan sekarang dengan apa yang sudah kita korbankan. Taib, kalau sekarang kita merasa lelah, kalau sekarang kita merasa capek ya, mengantuk, ikhwan fiddin, jujur saja itu manusiawi ya, itu manusiawi. Tetapi ingatlah, pengorbanan kita, lelah kita, capek kita, ketika kita peruntukan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala ya, maka lelah kita adalah lelah yang tidak sia-sia. Lelah kita adalah lelah yang terbaik. Allah Tabaraka wa taala sudah pastikan setiap yang hidup di dunia ini maka mereka pasti akan lelah. Apa kata Allah? Laqad khalaqnal insan fi kabad. Sungguh kata Allah Tabaraka wa taala, aku ciptakan manusia itu memang mereka harus lelah. Harus lelah. Ya. Dan setiap yang lelah maka mereka semua ya akan memilih apakah lelahnya ini untuk taat ataukah lelahnya untuk maksiat. Jangan kira mereka yang melakukan kemaksiatan pun mereka harus berlelah-lelah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya, ketika melihat seorang pendeta, ketika seorang pembesar agama lain ada di hadapan beliau, tiba-tiba beliau menangis. Menangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa? Dzakartul ayah, aku ingat sebuah ayat. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Kata Umar, ada ya orang-orang yang mereka itu berlelah-lelah. Ada orang-orang yang mereka itu kecapean, mereka berkorban. Tapi apa berkorban ini untuk apa? Tasla naran hamiyah, pengorbanan mereka untuk masuk neraka. Siapa maksudnya ya? Pendeta tersebut ya. Engkau lelah jadi pendeta, beribadah, mengorbankan ini dan itu, tapi itu semua hanya untuk masuk ke dalam neraka. Taib. Dan banyak manusia pun yang lain yang demikian, mereka bermaksiat kepada Allah, mereka meminum khamar merusak tubuhnya, mereka berzina merusak kehormatan dirinya ya. Mereka melakukan perkara-perkara yang buruk, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam neraka. Maka dari itu, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sekalipun kita lelah untuk berolahraga, kita katakan olahraga saja. Taib. Maka mari kita berlelah untuk apa? Dalam rangka beribadah. Maka masya Allah ya, taufik yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita untuk berlelah-lelah. Antum mungkin setiap pekan, di antara antum ada yang mungkin ya 2 pekan sekali, sebulan 2 kali, sebulan sekali
ya, atau bagaimanapun ritmenya, masing-masing mungkin punya jadwalnya sendiri-sendiri. Tapi mempersiapkan busur, mempersiapkan arrow, ya, ketika sudah berlatih arrow ada yang patah, ya harus mulai membeli lagi, ya. Setelah itu nanti bisa juga belajar bikin, alhamdulillah ya, nanti akan ada workshop arrow maker ya bersama Taib guru kita semua juga ya, Kang Onot hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Nanti ini semua lelah kita, ya, ini semua adalah lelah kita. Ini semua lelah kita yang kita berharap kepada Allah Tabaraka wa taala setiap lelah ini bisa benar-benar berbuah pahala, ya. Allah gantikan semua yang telah kita keluarkan, yang telah kita infakkan, ya, semuanya menjadi pahala bagi kita semua. Taib. Maka dari ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ayuhar rumat, para pemanah, ya, mari kita ambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah orang-orang terdahulu, dari apa yang sudah dicontohkan oleh mereka para sahabat, dari orang-orang terbaik di dalam agama ini, ya, yang mereka pun benar-benar menunjukkan pengorbanan, perjuangan yang tidak main-main. Untuk siapa? Untuk Islam wal muslimin. Taib. Maka dari itu, kalaulah kita tidak bisa seperti Talha bin Ubaidillah yang berdiri di hadapan Rasulullah SAW, bersiap menghadang setiap serangan untuk Nabi kita Muhammad SAW, berdiri bersiap melawan setiap tebasan pedang, anak panah yang terlontar, ya, dan berbagai macam serangan-serangan dari musuh-musuh. Maka di waktu ini kita pun berdiri untuk membela sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan gentar, ya. Kalau antum dicela, antum dihina, ustadz antum dibubarkan kajiannya, ya, jangan gentar. Tetaplah berdiri tegak, ya, tetaplah berusaha menjadi seorang yang menunjukkan untuk siapa? Bukan untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita adalah hambanya yang membela, ya, sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka dari itu, agar kita memiliki kekuatan, agar kita memiliki kemampuan, maka, ya, untuk menepis, untuk menghalau, untuk menghadang, untuk melawan setiap hal-hal yang buruk yang menyerang terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun butuh senjata. Ya, kita pun butuh senjata. Taib. Dan zaman sekarang ini musuh tidaklah datang membawa pasukan bersenjata. Tidak seperti pasukannya Khalid bin Walid ketika beliau masih dalam kondisi kufar, ya, membawa 200 kuda. Kalau kita dengarkan kemarin, ya, setengahnya atau mungkin sebagiannya berbalik ke hadapan Rasulullah SAW, bersiap menghadapi siapa? Talha bin Ubaidillah sendirian dengan pasukan berkudanya, dengan pedangnya, dengan tamengnya, dengan tombaknya, dengan busur dan anak panahnya. Taib. Tetapi musuh di zaman sekarang mereka membawa apa? Syubhat. Musuh di zaman sekarang mereka membawa apa? Membawa permasalahan-permasalahan kesesatan, membawa pemikiran-pemikiran yang sesat, yang salah, ya, pemikiran yang menyimpang, syubhat yang dilontarkan di tengah-tengah manusia. Taib. Dengan retorika yang baik, dengan kemampuan yang seakan-akan baik, ya. Taib. Padahal dia berani untuk menafsirkan Al-Quran seenaknya misalnya. Taib. Atau dengan kemampuan-kemampuan yang seakan-akan Masya Allah, ya, nikmat, enak didengar, suaranya bagus dan lain sebagainya. Padahal yang mereka hembuskan syubhat demi syubhat, ya. Taib. Permasalahan-permasalahan yang menyimpang, yang jauh sekali dari din, dari agama. Maka dari itu kita persiapkan, kita berdiri tegak di hadapan Nabi kita Muhammad untuk membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW dengan senjata yang tepat, yaitu apa? Al-ilm, ilmu agama, ya. Maka dari itu, ini pun yang menjadi salah satu landasan kenapa daurah ini kita adakan, ya, agar para pemanah mereka tahu sebetulnya prinsip-prinsip sebagaimana yang tadi kita sebutkan, di mana apa yang dilakukan oleh para sahabat zaman dahulu, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, ya, sebagaimana disampaikan semalam di antara rahasia Allah tabaraka wa taala kenapa pemanah sekelas Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berada di Jabal Rumat, ya, atau Jabal Ainain bersama dengan 50 pemanah yang lainnya, ya. Ternyata Allah tabaraka wa taala tempatkan beliau di sisi Rasulullah untuk apa? Untuk membela Nabi kita Muhammad alaihi wasallam. Taib. Ya, di antara yang membela Nabi kita Muhammad SAW, Allah memilih siapa? Pemanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih pemanah.
si mata elang. Ya, insyaallah nanti kita dengarkan bagaimana kisah yang luar biasa dari seorang Sa'ad bersama Ustaz Abu Mujahid hafizahullah. Nah, maka dari itu tentu saja kita tidak sehebat Sa'ad. Ya, wallahu alam, kemampuan kita memanah pun masih jauh mungkin jika dibandingkan beliau. Ya, busur kita pun masih terlalu lembek kalau dibandingkan dengan busurnya beliau mungkin. Ya, apalagi keimanan, keilmuan, ya sangat jauh. Bainas sama, ya antara langit dan sumur bor mungkin ya. Tapi jauh kita ini, sangat jauh sekali lah, sangat jauh sekali antara para sahabat dan diri kita. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berusaha. Ya. Kita ambil pelajaran dari apa yang mereka lakukan dengan apa? Dengan berusaha. Dengan berusaha sebisa mungkin. Ayo kita belajar. Ayo kita belajar. Pemanah sudah tahu prinsipnya, kita harus membela Rasulullah SAW. Allah menjadikan pemanah untuk membela Nabi kita Muhammad SAW. Maka kalau memang kita merasa sebagai seorang pemanah, mari kita berdiri, ya, berdiri untuk membela sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dari sisi apa? Dari sisi ilmu. Maka dari itu, ya, yang namanya orang yang siap di medan peperangan, para mujahid, yang mana diantaranya adalah para pemanah pula, yang kita ketahui ternyata pemanah memiliki, ya, andil yang begitu besar. Taib. Maka jadilah para ahli ilmu. Gak cukup antum bisa beli busur, gak cukup antum bisa beli anak panah, ya, tapi belilah kitab-kitab para ulama. Taib. Belilah hal yang bisa menambah kemampuan antum untuk membaca kitab, belajar bahasa Arab lebih kuatkan lagi, ikhwas kalian, ya. Karena dengan bahasa Arab ini pintu masuk ke dalam ilmu agama begitu besar. Taib. Jangan antum kira tugas untuk berdakwah hanya tugasnya para asatidah saja, enggak cukup. Berapa banyak asatidah kita? Ya, 1000, 2000, 3000. Berapa banyak jumlah penduduk Indonesia? Ya, berkali-kali lipat, beratus-ratus kali lipat lebih banyak, berjuta-juta kali lipat lebih banyak daripada para jumlah duat yang ada di sini. Taib. Kenapa tidak antum mengambil bagian? Ya. Dan kita dapati banyak ikhwas sekalian yang mereka itu tidak berangkat dari seorang santri misalnya, ya. Kemudian mereka belajar, di kemudian hari tidak jarang Allah tabaraka wa taala bukakan pintu dakwah dari orang-orang ini. Selama mereka ikhlas, mereka menjaga akhlak, mereka menjaga adabnya, dan mereka terus memperkaya dirinya dengan amunisi yang tepat, ya, dengan senjata yang pas. Berupa apa? Berupa al-ilm, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib. Sehingga mereka pun akan bisa ikut membantu, ya, menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala, taib, di medan-medan dakwah. Ya, dan ini salah satu tugas kita. Ingat sekali lagi, Rasulullah SAW ditolong oleh para pemanah, taib, oleh pemanah, ya, oleh seorang pemanah yang begitu luar biasa, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka mudah-mudahan dengan kita memiliki semangat untuk mengamalkan sunnah memanah ini, kita pun, ya, memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama dengan lebih kuat lagi, ya. Sehingga kalau antum-antum mungkin sebagian ada yang mengharapkan, ya, dengan adanya acara archery, berarti banyak sekali apa? Pertandingan, perlombaan, ya. Maka ana yakinlah antum-antum di dunia perlombaan sudah mahir, ya, sudah masya Allah lah. Lihat, mari kita kuatkan diri kita dalam ilmu agama, ya, mari kita kuatkan diri kita di dalam ilmu agama. Dan ini hendaknya yang menjadi fokus utama kita, ya, jadikan ini fokus utama kita. Taib, mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mudahkan kepada ikhwas kalian, ya, ketika latihan nanti di tempatnya masing-masing. Taib, usahakan untuk agar ada kajian-kajian ilmu di sana, ya. Dekati para asatidzah, taib, berakhlak, beradablah kepada mereka, mintalah pertolongan kepada mereka agar mereka mau menyampaikan ilmu agamanya kepada kita semua. Taib, bersyukurlah, insyaallah hampir di tempat-tempat kita semuanya Allah tabaraka wa taala mudahkan adanya seorang dai, adanya seorang ustadz, adanya seorang yang mau menyampaikan ilmu agama. Maka manfaatkan, syukurilah nikmat tersebut dengan kita memperbanyak kajian-kajian ilmu agama. Taib. Fahakadha, demikian pula yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk lanjutan dari kitab Al-Usulus Sittah di Al-Asl Ar-Rabi', ya, di prinsip yang keempat dari kitab ini disebutkan dalam kitab oleh penulis Asy-Syaikh, sekali lagi kita katakan dengan lantang, siapa? Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Taib, seorang ulama alim, ya, seorang yang taib bagi mereka yang tidak mengetahuinya, ya, bagi mereka yang membenci atau mengatakan hal-hal yang buruk terhadap nama ini,
maka sudah pasti bisa kita pastikan orang-orang ini tidak pernah membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, kitab tauhid, kitab yang menghancurkan kesyirikan, menghancurkan kebid'ahan, ya, memerangi berbagai macam kesesatan, akidah-akidah yang menyimpang. Sehingga bisa kita katakan mereka yang mencela, mengeluarkan kalimat-kalimat yang dengan nada-nada yang miring, ya itulah mereka dari para musyrikun, mubtadi'un, ya ahli bid'ah, taib, para ahlud dhalal, orang-orang yang sesat, pasti mereka lantang mengucapkan celaan-celaan terhadap, ya, nama beliau rahimahullahu taala. Taib. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, al-aslur rabi'. Ya, sekarang prinsip yang keempat dari al-usulus sittah. Bayanul ilmi wal ulama wal fiqh wal fuqaha. Penjelasan tentang apa itu ilmu dan siapakah mereka para ulama, dan apa itu al-fiqh dan siapa mereka para fuqaha. Taib. Mungkin kalimat al-ilm ini kalimat yang cukup masyhur di tengah-tengah kita. Kita sudah familiar dengan kalimat ini. Taib. Demikian pula dengan kalimat al-fiqh. Fiqh itu diambil dari kata faquha yang artinya faham, ilmu juga maknanya. Memang ini sekarang dijadikan istilah terhadap hukum-hukum di dalam agama Islam. Penjelasan tentang halal dan haram, penjelasan tentang hukum peribadahan, tata cara ibadah dan lain sebagainya. Betul, itu jadikan istilah untuk hal tersebut. Tetapi secara umum yang namanya al-fiqh, fuqaha, para fuqaha, artinya adalah mereka yang faham ilmu agama, termasuk ilmu akidah, ilmu usul, ya ilmu-ilmu yang lainnya. Maka mereka pun dikatakan sebagai para fuqaha. Maknanya tidak jauh dari al-ulama. Taib. Maka seperti apakah yang namanya al-ilm? Apakah itu ilmu? Taib. Maka al-ilm, ilmu, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Sekaligus ini sebagai penerjemahan atau penafsiran terhadap apa atau siapa itu mereka para ulama. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-28? Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan hamba-hambanya kecuali siapa? Al-ulama, orang yang alim, orang yang berilmu. Sehingga kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kullama kana al-'abdu bi rabbih a'lam kana minhu akhwaf. Setiap kali seorang hamba semakin berilmu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan semakin takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga apa itu ilmu? Ilmu adalah perkara yang bisa membuat kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwal ilm. Dan di zaman sekarang orang-orang banyak yang mengaku-ngaku memiliki ilmu. Saya adalah seorang doktor, saya seorang profesor, saya seorang yang berilmu, ya. Dan apa yang mereka sampaikan? Dunia. Taib. Apa yang mereka sampaikan? Sesuatu yang justru membuat manusia terkena penyakit yang kata Rasulullah SAW, kalian itu, ya, akan datang satu masa seperti makanan di tengah piring, taib, di tengah nampan yang sudah siap disantap. Begitu lemahnya kaum muslimin. Taib. Kata para sahabat, apakah karena kami sedikit? Tidak, kata Rasulullah, bukan karena kalian sedikit. Kalian banyak, tetapi banyaknya kalian, ya, walakin gutha ka gutha isail, kata Rasulullah. Kalian itu hanya seperti buih. Buih itu busa, ya. Ketika ada ombak kan ada buihnya yang berwarna putih. Kelihatan banyak, tetapi ketika disentuh hilang. Gak ada apa-apanya, ya. Akan ada situasi-situasi seperti ini bagi kaum muslimin, dan ini sudah Rasulullah kabarkan dan kita lihat di hari ini, ya. Muslim betul-betul seperti santapan yang begitu empuk bagi para mangsanya. Taib. Kenapa kata Rasulullah? Karena kalian punya penyakit. Penyakitnya apa? Al-wahn, kata Rasulullah SAW. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena kalian itu terlalu cinta sama dunia dan kalian, ya, begitu takut terhadap kematian. Ya, sudah tergambar kan? Kalau para sahabat kemarin bagaimana? Taib, di hadapan peperangan itu sudah lapar mereka itu. Bukannya takut terhadap mati, justru ingin mati, ingin syahid. Kalau orang-orang zaman sekarang bagaimana? Jangankan untuk berkorban, ya, di peperangan, di jihad jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bertahun saja kadang-kadang sulitnya minta ampun. Taib. Ya, ini kondisi manusia di zaman-zaman sekarang ini. Ya.
Maka dari itu salah satu sebabnya apa? Ya, karena memang banyak sekali orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki ilmu, kemudian yang mereka sampaikan adalah apa? Terus menerus, ya, doktrin-doktrin yang dicekokkan kepada mereka untuk mereka menjadi manusia yang cinta dunia. Dan itu penyakit, kata Rasulullah SAW. Itu yang membuat kalian menjadi lemah. Itu yang membuat kalian mudah sekali disantap oleh musuh-musuh kalian. Taib. Dan musuh kita sebagaimana kita sampaikan di hari ini tidak membawa senjata, syubhat. Akhirnya bagaimana? Banyak ikhwah, ya, hanya karena ingin supaya untungnya tidak berkurang, akhirnya syariat pun dilanggar. Ya. Hanya karena tidak ingin penghasilan per bulannya hilang, syariat dilanggar. Taib. Ketika berkaitan perkara-perkara yang sifatnya dunia, padahal di sana jelas ada haram, ada hal yang dilarang. Taib. Dengan mudahnya mereka mengatakan, lalu bagaimana caranya dapur saya ngebul? Subhanallah, ya, semurah itukah agamamu? Taib. Ini terjadi di tengah-tengah manusia di zaman sekarang. Ya, kenapa? Sekali lagi karena jauhnya kaum muslimin dari yang namanya ilmu. Sekali lagi yang namanya ilmu justru membuat kita jauh lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ilmu sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri adalah sesuatu yang jauh lebih membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang menerjemahkan tentang al-ilm pula, ya, apa yang diriwayatkan oleh sebagian para ulama, taib, di antaranya disampaikan pula oleh Al-Waqi' Ibnu Al-Jarrah rahimahullah taala tentang yang beliau nukilkan dari seorang ibu yang mulia, ibu dari seorang ulama besar. Salah satu rahasia seorang alim menjadi besar karena ibunya yang luar biasa, yaitu siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kalau kita sekarang tahunya ulama mazhab itu ada berapa? Ada 4, ya. Padahal ulama mazhab itu banyak. Mazhab itu tidak hanya 4, banyak, puluhan bahkan. Salah satunya mazhab Ats-Tsauri. Ya, mazhab Ats-Tsauri. Taib. Nah, di antara yang ternukilkan dari seorang ibu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa kepada putranya? Ya bunai utlubul ilm. Wahai anakku, tugasmu adalah menuntut ilmu. Wa takfika ummuk. Dan ibumu lah yang akan mencukupkanmu dari magzal, kata beliau. Wa takfika ummuk min magzali. Ya, kurang lebih yang demikianlah maknanya. Ibumu yang akan memberimu nafkah dari apa? Dari hasil memintal benang. Taib. Ini lihat, ibu yang mulia. Ya, ibu yang mulia tidak meminta kepada anaknya belajar perkara-perkara yang bagaimana, tapi suruh belajar saja. Tidak menyuruh anaknya untuk bekerja dan lain sebagainya, tetapi meminta kepada anaknya untuk apa? Untuk belajar. Kemudian di dalam penukilan yang lain kata ibunya, ya bunai, idza qatabta asyrata ahruf. Wahai anakku, kalau engkau menulis 10 huruf, fanzur, hendaknya engkau lihat, ambil pelajaran, mulai introspeksi. Hal tara nafsaka tazdad khaufan wa hilman wa wiqaran. Engkau hendaknya lihat, ya, ketika engkau sudah menulis 10 huruf, di dalam beberapa periwayatan 10 hadis, ya, atau 10 ilmu, apapun itu, lihat apakah bertambah di dalam dirimu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah bertambah di dalam dirimu peningkatan dari akhlak? Apakah bertambah di dalam dirimu, ya, ketenangan, sifat-sifat kebaikan? Ya, salah satunya apa tadi? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah enggak setelah belajar rasa takut kita kepada Allah? Taib. Atau kita malah semakin lancang kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagaimana dilakukan oleh para ahli dunia. Taib. Setelah belajar ilmu dunia, yang selanjutnya terjadi bagaimana? Ya, mereka lancang kepada Allah, berani melanggar syariat. Taib. Maka kata ibu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, apa kata beliau? Taib. Fa illam tara dzalik, kalau engkau tidak melihat penambahan rasa takut, perbaikan akhlak, ketenangan dirimu, fa'alam annaha tadurruk wa la tanfa'uk, maka ketahuilah ilmu yang engkau pelajari itu membahayakanmu dan enggak bermanfaat sama sekali. Ini ucapan seorang ibu yang mulia kepada putranya. Ya. Yang namanya ilmu sesuatu yang menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ilmu bukanlah sesuatu yang membuat kita semakin rakus terhadap dunia. Yang namanya ilmu membuat kita sadar, ya, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tahu bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala betul Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah memberikan rahmat yang begitu luar biasa bagi hambanya. Allah mencintai kita. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala pun adalah satu-satunya yang paling patut untuk kita takuti, untuk kita khawatirkan azabnya, siksanya, murkanya, nerakanya. Dan itu semua tidak akan pernah bisa kita dapatkan kalau kita tidak punya ilmu, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak menghafal, kalau kita tidak bermajelis. Maka dari itu, ya, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, apa itu ilmu? Yaitu adalah sesuatu yang bisa menambah rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka para ulama adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ya. Maka dari itu yang namanya ilmu pun haruslah dibawa oleh mereka orang-orang yang pantas, orang-orang yang memang menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang berani lancang kepada Allah, menyampaikan kesesatan, menyesatkan manusia, tidak khawatir, ya, bahwasanya dirinya akan dihisab di akhirat nanti, tidak khawatir setiap dosa yang dilakukan oleh mereka para mad'unya, dari setiap kebid'ahan, dari setiap kesesatan, maka si ustadznya atau si mubaliknya atau da'inya, kiainya atau apapun namanya itu, mereka pun akan menanggung dosa-dosa dari orang-orang yang telah tersesat sebab dari lisan-lisan mereka yang buruk. Taib. Maka disebutkan selanjutnya dalam kitab, wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Dan perlu adanya penjelasan, ya, siapa orang-orang yang bertasyabbuh seakan-akan dirinya seorang alim wa laysa minhum, dan dia bukanlah seorang alim sama sekali. Taib. Oleh karena itu bukanlah satu perkara yang kita harus menjadi istilahnya apa? Seakan-akan sebagian kaum muslimin alergi terhadap pembahasan-pembahasan yang di sana ada tahdzir, ya. Di sana ada peringatan, taib. Di sana ada taib penjelasan-penjelasan, walaupun memang tidak semua manusia boleh berbicara ini, ya, tentang permasalahan tahdzir, tentang permasalahan memperingatkan manusia dari keburukan seseorang, maka sebagaimana dilakukan oleh para salaf, ya, hanya orang-orang tertentu saja, tidak sembarangan manusia boleh berbicara. Tetapi kalau masalah kesesatannya, ini harus semuanya berbicara, sampaikan keburukan di tengah-tengah umat. Tapi manusianya siapa-siapanya, maka sekali lagi ya disebutkan oleh para ulama, orang yang sekelas Syu'bah, Al-Imam Al-Zahabi, ya, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, yang mengatakan fulan terpercaya, fulan tidak terpercaya, fulan ini pendusta dan lain sebagainya, itu ma'dudun bil asabi, kata para ulama, bisa dihitung dengan jemari kita, sedikit. Gak semua orang boleh berbicara permasalahan ini. Ya, kalau diibaratkan kepada kita sekarang hanya ustadz-ustadz kita yang kibar, guru-guru kita yang telah yang lebih dulu berdakwah, yang lebih faham tentang menjelaskan kesesatan-kesesatan manusia. Taib. Artinya apa? Kita sebagai penuntut ilmu jangan ikut-ikutan dalam hal tersebutnya, celah ini, celah itu bukan sikap penuntut ilmu yang baik, ya. Taib. Kita ikuti saja arahan daripada guru-guru kita, belajar ilmu, kita fokuskan untuk mempelajari ilmu agama, kita sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Taib. Walhamdulillah, masya Allah, ya, di antara yang dicontohkan oleh para ulama, ya, ketika kami belajar dahulu di hadapan para masyayikh, di hadapan para ulama, Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara anugerah mengajarkan kepada kita banyak sekali terjadi fitnah-fitnah, perselisihan-perselisihan pendapat di antara para ulama, para masyayikh. Dan kita dapati orang yang paling selamat ketika terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, di antara salafiyin, di antara ahlu sunnah, yaitu apa? Mereka yang paling diam, mereka yang memilih untuk diam, tidak banyak bicara. Taib. Fokus terhadap ilmu, fokus terhadap tauhid, terhadap sunnah, ya, fokus terhadap perkara yang memang inti, belajar agama, ya. Sebelum belajar tentang tahdir-tahdiran, ya, maka belajar dulu tentang agama. Banyak hal yang belum kita pelajari. Al-Quran masih tebal untuk kita hafal. Sudah hafal Al-Quran? Apakah sudah hafal setiap tafsirnya? Ya. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, ribuan hadis, 7.000 hadis di kitab Sahih Al-Bukhari, ribuan hadis yang lainnya di kitab Sahih Muslim, jutaan hadis di Musnad Imam Ahmad. Ya, sudah berapa banyak yang kita hafal? Sudah berapa banyak yang kita baca? Sibukkan dengan perkara tersebut. Ya, sibukkan dengan perkara ini. Akan tetapi para ulama perlu menjelaskan, dan kita pun perlu untuk tahu, ya, siapa orang-orang yang boleh untuk kita ambil ilmunya, siapa orang-orang yang tidak pantas untuk kita bahkan duduk dekat dengannya. Taib. Ini harus kita ketahui. Dan ini sudah menjadi jalan,
ya jalan dakwahnya para ulama terdahulu. Mereka memperingatkan terbiasa. Mereka memperingatkan kesesatan fulan, muncul berbagai macam kesesatan, ya bahkan semenjak sudah kita sampaikan kemarin, bahkan semenjak zaman Rasulullah sudah muncul bid'atul khawarij, ya kebid'ahan yang datang dari orang-orang khawarij. Setelahnya ada lagi Mu'tazilah dan seterusnya, ya sampai di hari ini. Macam-macam bid'ahnya sudah aneh-aneh bahkan. Maka dari itu harus tahu siapa yang benar-benar berilmu, siapa yang bisa kita ambil ilmunya dan siapa yang tidak bisa kita ambil ilmunya. Wa qad bayyana Allah Ta'ala hadzal asl fi awal surat Al-Baqarah min qawlihi ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qawlihi qabla dzikri Ibrahim ya bani Israil, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang perkara ini di permulaan dari surat Al-Baqarah ketika Allah tabaraka wa taala berfirman ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ketika Allah berbicara tentang Bani Israel, ini di ayat yang ke-40, ya. Untuk lebih detailnya antum bisa baca di surat Al-Baqarah ayat ke-40 sampai ke-47. Silakan baca tafsir ringkasnya, ya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sana. Al-muhim intinya di sini Allah tabaraka wa taala memperingatkan kepada Bani Israel terhadap ilmu yang sudah mereka miliki, terhadap nikmat yang telah Allah tabaraka wa taala berikan kepada mereka. Ya, berupa ilmu, pengetahuan. Mereka tahu akan datang seorang nabi, akan datang seorang yang bernama Ahmad, akan datang seorang nabi yang terakhir. Tetapi hawa nafsu mengalahkan mereka sehingga ilmu yang seharusnya mereka ketahui, mereka amalkan, justru malah mereka berpaling dari seorang ahli ilmu yang sebenarnya, itu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga mereka menjadi percontohan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini. Jangan seperti orang-orang Yahudi, ya, sudah tahu ilmu, sudah tahu bahwasanya kita itu harus berpegang teguh terhadap ajaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada jelas disebutkan, orang-orang Nasrani juga sama. Di Taurat, di Injil sudah sampai berita kepada mereka tentang keberadaan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, tentang akan datangnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Dan kita sekarang sudah kita lihat peperangan-peperangan sudah terjadi. Allah tabaraka wa taala sudah menangkan kaum muslimin. Allah sudah utamakan, melebihkan Islam, ya. Sehingga untuk kita mengikuti Rasulullah jauh lebih mudah. Bukti akan kebesaran Islam sudah Allah tampakkan banyak sekali. Kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak sekali. Tetapi kenapa manusia zaman sekarang justru lebih memilih orang-orang juhala, ya, orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan mereka. Mereka lebih senang kepada orang-orang yang bisa memenuhi hasrat-hasrat mereka, keinginan-keinginan mereka, sampai-sampai kajian pun harus sambil joget-joget, ya. Orang-orang zaman sekarang, orang-orang di negeri kita khususnya, kita dapati memang orang-orang yang selalu sedari kecil hidup dengan dongeng, cerita dan lain sebagainya. Sehingga kajian pun dipilih orang yang paling pintar ngedongeng, bercerita. Maka dari itu kalau kita jangan senang cerita-cerita seperti itu. Cerita seperti tadi malam, ya, cerita para sahabat, cerita yang real, yang nyata. Bukan dongeng-dongeng belaka, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, bisa mematikan api neraka, subhanallah. Cerita-cerita yang palsu, pendusta. Ini yang disukai oleh orang-orang zaman sekarang, ya. Dan ini merupakan sifatnya siapa? Sifat-sifat orang-orang Yahudi Bani Israel. Sudah jelas kenyataan kebenaran ada hak di hadapan mereka. Mereka sudah tahu semenjak dahulu, ya. Tapi mereka lebih memilih hawa nafsu mereka. Makanya kita harus tahu apa itu ilmu dan siapa itu ulama. Siapa yang pantas untuk kita ikuti, siapa yang pantas untuk kita duduk dengannya, ya. Maka insyaallah ikhwah sekalian, ikuti terus kajian-kajian yang kita adakan, ya. Para asatidzah, para guru-guru kita akan menyampaikan banyak hal, ya, tentang perkara pentingnya kita untuk menjaga teman duduk nanti, ya. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah fi hadha min al-kalam al-katsir al-bayyin al-wadih lil-'am al-balid. Dan tentu saja, ya, untuk menambah penjelasan yang begitu jelas tentang perkara ini, apa yang datang dari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dengan penjelasan yang begitu banyak dan begitu jelas, begitu nyata, bahkan orang-orang ami, orang-orang yang tidak tahu pun akan sangat mudah untuk memahaminya, ya. Demikian pula tentang hal ini,
Maksudnya apa? Tentang siapa itu alim, ya, tentang siapa itu ulama. Intinya sebagaimana tadi kita sebutkan. Siapakah al-alim? Siapakah orang yang pantas dikatakan ulama? Siapakah orang yang pantas memegang ilmu yang mereka menunjukkan rasa takutnya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya ketika mereka berbicara, maka mereka akan berbicara di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang tidak berani untuk menentukan syariat, ya. Mereka bukan Allah, mereka bukan Rasulullah. Berani-berani menentukan syariat, ini adalah ibadah, ini boleh, ini bagus. Siapa Anda? Taib. Kenapa selancang itu terhadap syariat Islam? Kenapa seberani itu mengatakan bahwasanya yang bukan ibadah dikatakan ibadah? Taib. Maka seorang alim, mereka tidak berani untuk berbicara di hadapan Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, seorang alim adalah seorang yang hanya berpegang teguh terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, karena dia tahu hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Taib. Thumma sara hadha aghrabul asya wa sara al-ilm wal fiqh wal bid'ah wad dalalat. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Prinsip ini di masa-masa sekarang ini seakan-akan menjadi aghrabul asya, perkara yang paling asing. Ngapain ibadah cuman gitu-gitu doang, ya? Kok ritualnya cuman itu-itu aja? Kok kenapa ketika sholat nggak ada zikir-zikir yang sebagaimana biasa dilakukan oleh kami? Kok nggak ada maulid, nggak ada perayaan 1 Muharram, nggak ada apa lagi? Macam-macam, ya. Aneh, asing orang-orang zaman sekarang ketika ada orang-orang yang membawa ajaran yang betul-betul datang dari Rasulullah SAW. Kaget mereka. Taib. Ini menjadi ajaran yang asing. Tapi apa kata Rasulullah? Memang akan ada orang-orang asing nantinya. Memang akan ada satu masa di mana kalian akan menjadi orang asing. Sehingga kata Rasulullah apa? Fatuba lil ghuraba, ya. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Karena berarti mereka inilah yang benar-benar berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Taib. Kata Rasulullah SAW akan apa? Akan datang satu masa orang yang berpegang teguh dengan sunnah kal qabid al jamr, seperti mereka yang sedang memegang bara api. Sulit, susah, nggak sesuai dengan selera manusia. Tetapi sekali lagi, kalaulah seorang Thalhah ibn Ubaidillah berani mengorbankan segala sesuatunya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka di hari ini kita pun tetap berdiri untuk membela sunnah dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita minta pertolongan kepada Allah. Ya, jangan kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita lemah, iman kita lemah, tubuh kita lemah, tetap kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasara al-ilmu al-fiqh wal bid'ah wad dalalat. Dan di zaman sekarang ini, ya, yang menjadi fenomena orang-orang mengatakan bahwasanya ini ilmu, ini fikih, tetapi yang disampaikan apa? Kebid'ahan. Yang disampaikan apa? Kesesatan. Taib. Ini yang dianggap ilmu oleh orang-orang zaman sekarang. Orang berilmu, orang yang pandai berdusta, orang yang pandai menipu, orang yang pandai melakukan perkara-perkara yang buruk, yang sesat, itu yang dianggap orang ahli ilmu di zaman sekarang. Kita lihat secara nyata. Wa khiyaru ma indahum laisal haqq bil batil wa sara al ilm alladhi faradahu Allah taala 'ala al khalq wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Ya. Yang selanjutnya mereka pun mengira bahwasanya orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang bukan berpegang teguh terhadap al-haq, bukan orang-orang yang bisa memisahkan mana hak mana batil. Ya, yang namanya pilihan itu untuk bukannya memisahkan al-haq atau batil. Zaman sekarang ada istilah, biarin doif juga hadis kok. Ya. Gak mau mereka memisahkan. Ya, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Gak mau mereka untuk diperingatkan, ini bukan ilmu. Ini bersumber kepada hadis yang lemah. Ya, ini bersumber kepada hadis palsu. Ada kok hadisnya, jelas-jelas hadis palsu, namanya aja udah palsu, maudhu gitu ya. Sulit mereka untuk menolak. Kenapa? Karena sudah dianggap orang-orang yang berilmu itu yang seperti itu. Taib. Sedangkan seorang muslim, sekali lagi seorang ahlu sunnah, ya, seorang pemanah yang Allah tabaraka wa taala pilih mereka untuk selalu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita bingung terhadap perkara-perkara yang seperti ini. Taib. Apalagi perkara-perkara yang sifatnya bagaimana? Mendasar, ya. Perkara-perkara yang sifatnya betul-betul usul akidah. Taib. Perkara yang subhanallah, ya, jangan sampai
terjadi terus-menerus tengah-tengah pemanah mereka bermudah-mudahan, ya, mereka melakukan hal-hal yang jauh, ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Maka apa yang terjadi selanjutnya? Ahli ilmu yang betul-betul membawa ilmu pun justru malah mendapatkan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Mereka dituduh sebagai zindiq, mereka dituduh sebagai majnun, orang yang gila, ya, dengan berbagai macam celaan-celaan, ya. Al-muhim, ya, tuduhan zindiq itu ya, pokoknya orang jelek lah, ya. Intinya ini yang terjadi. Ini yang menjadi fenomena yang kita lihat zaman sekarang. Ya, kita lihat kajian guru-guru kita dibubarkan, dicela, ya, membangun masjid agar mereka bisa kaum muslimin belajar ilmu agama dicekal, disulit, dipersulit dan lain sebagainya. Maka muslim tetaplah tegar, tetaplah berdiri tegak di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Tetaplah berdiri seperti berdirinya Talhah ibn Ubaidillah di hadapan Rasulullah SAW untuk membela beliau. Wa sara man ankara wa adahu wa sannafa fit tahdhir minhu wan nahyi anhu wal faqih al alim. Kemudian yang terjadi zaman sekarang, orang-orang yang mengingkari ilmu, orang-orang yang memusuhi ilmu, orang-orang yang menulis dalam rangka untuk menjelek-jelekan ilmu agama, menjelek-jelekan sunnah, ya, memperingatkan manusia untuk jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW, melarang manusia agar datang ke kajian-kajian mereka, ya, melarang mereka untuk mempelajari ilmu agama. Mereka yang seperti ini yang dikatakan faqih, mereka yang seperti ini yang dikatakan alim, ya. Taib, ini yang menjadi fenomena di zaman sekarang. Maka dari itu sekali lagi, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlu sunnah, hendaknya menjadi seorang yang benar-benar identik dengan ilmu ini, ya, identik dengan apa? Al-Quran dan sunnah. Dan sekali lagi, ikhwas sekalian, ya, ana peringatkan kepada kita semua, kepada ana pribadi dan seluruhnya, hendaknya kita benar-benar berserah diri itu kepada apa? Al-Quran dan sunnah, ya, yang kita betul-betul, katakanlah konotasi negatifnya, ya, fanatik. Maksudnya kalimat yang kurang, kalau fanatik kan kurang enak, ya. Artinya apa? Kita mutlak berserah diri mengikuti hanya kepada apa? Al-Quran dan sunnah. Taib. Kalau kita sudah menyatakan saya murid fulan, ya, maka yang selanjutnya akan diikuti apa? Syakhsiyah orang tersebut. Ketika ada orang berselisih pendapat dari gurunya, akan dengan mudah dia mencela orang lain, ya. Dan ini satu perkara yang bertentangan pula dengan akhlak ilmu agama, akhlaknya para ulama, akhlaknya para sahabat, ya, di mana mereka betul-betul yang diikuti hanya siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, ya. Hati-hati kepada para duat siapapun itu yang mereka mengajak untuk taklid kepada dirinya sendiri, ya. Tidak mengajak untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, mengajak untuk taklid kepada kelompok golongannya sendiri-sendiri, maka itu bukanlah jalannya para salaf. Itu bukannya jalan ahlu sunnah. Ahlu sunnah adalah mereka yang betul-betul hanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib, ya, maka sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, taib, ini adalah kajian lanjutan, ya, dari kitab Al-Usulus Sittah. Masih ada Al-Aslul Khamis dan Al-Aslus Sadis. Insyaallah akan kita bahas kapan? Tahun depan insyaallah, ya. Mudah-mudahan di DNA 3, mudah-mudahan Allah mudahkan, ya. Taib, ya, wallahu alam, meskipun berbagai macam tantangan yang kita hadapi, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan, ya, terlaksananya acara ini. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada seluruh ikhwah yang sudah memiliki andil. Maka silakan lanjutkan untuk menikmati acara-acara selanjutnya.